Seringkali dibenci bahkan ditakuti sebagian besar manusia. Kecoa jadi serangga yang dianggap hama. Pergerakannya yang cepat dan sulit diprediksi menjadikan kecoa jadi momok bagi manusia karena sangat sulit untuk dibunuh. Kecoa sering ditemui di setiap sudut rumah, halaman, terutama tempat-tempat kotor yang menjadi sarang favoritnya. Di video kali ini kita akan membahas kecoa, serangga yang ahlinya dalam evolusi dan adaptasi, sehingga mampu bertahan hidup sampai saat ini dari zaman dulu kala sebelum para dinosaurus ada. Kecoa termasuk di Orthoplatodea, yaitu serangga yang memiliki 4.600 spesies. Kebanyakan kecoa hidup tanpa bahaya di lingkungan liar dan biasa ditemukan di daerah tropis atau daerah beriklim sedang. Seperti serangga lainnya, tubuh kecoa terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen. Kepala kecoa memiliki antena panjang seperti benang yang ditekuk ke bawah. Bagian mulutnya mengarah ke belakang, bukan ke depan atau ke bawah. Kecoa mempunyai mata yang majemuk. Di sebagian besar spesies, terutama spesies penghuni goa, tubuh kecoa memiliki bentuk yang pipih dan oval. Biasanya memiliki intu bugiman kasar yang berwarna hitam atau coklat yang bersinar. Terkadang ada juga beberapa spesies berwarna hijau atau memiliki tanda yang khas. Kecoa jantan biasa memiliki 2 pasang sayap, sedangkan betina di beberapa spesies tidak bersayap atau memiliki sayap yang vestigial. Beberapa ilmuwan berpendapat kecoa dibagi ke beberapa famili utama. Ada yang berpendapat dibagi menjadi 5-7 famili. Famili Blattidae mencakup beberapa kecoa yang umum kita ketemui. Mempunyai ciri tulang paha tengah dan belakang yang berduri kuat dan tersusun serupa. Di seluruh dunia ada sekitar 550 spesies famili Blattidae. Salah satu yang termasuk famili Blattidae adalah kecoa Amerika. Memiliki panjang 30 hingga 50 mm, berwarna coklat kemerahan, dan hidup di luar ruangan atau di daerah dalam ruangan yang gelap dan panas, seperti ruang bawah tanah dan ruang tungku. Selama masa dewasanya, yaitu sekitar 1,5 tahun, kecoa Amerika betina menyimpan 50 atau lebih oteca. Masing-masing oteca berisi sekitar 16 telur, yang nantinya menetas setelah 45 hari. Kehidupan nimfa berlangsung selama 11 hingga 14 bulan. Kecoa Amerika memiliki sayap yang berkembang dengan baik, akan tetapi sebagian besar spesies Blattidae tidak handal dalam terbang. Kecoa yang masuk dalam famili Ectopidae mempunyai banyak variasi. Kebanyakan berukuran kecil dan banyak duri di tepi ventral tulang paha tengah dan belakang. Ukuran spesies ini sekitar 3-100 mm, dengan rata-rata sekitar 12 mm. Distribusinya di seluruh dunia ada sekitar 1.700 spesies. Banyak spesies yang masuk pada keluarga Ectopidae, seperti kecoa Jerman, kecoa yang sering dianggap sebagai hama. Kecoa Jerman memiliki ciri berwarna coklat muda dengan 2 garis gelap di daerah protoraks. Kecoa betina menghasilkan oteca 3 hari setelah kawin dan membawanya selama sekitar 20 hari. Siklus ini terjadi 3 generasi atau lebih setiap tahunnya. Karena ukurannya yang kecil, kecoa Jerman sering terbawa secara tidak sengaja ke dalam kantong dan kotak belanjaan yang biasa kita bawa. Kecoa ini menyebar ke seluruh dunia berkat transportasi jarak jauh manusia, seperti kapal dan pesawat. Dikenal sebagai kecoa raksasa, kebanyakan kecoa famili Blaberidae mempunyai ukuran yang besar. Selain itu, kecoa Blaberidae mempunyai beberapa ciri, di antaranya duri pada tulang paha tengah dan belakang yang bervariasi, lempeng subgenital jantan yang berbentuk asimetris,
termasuk hewan yang vivipar atau ovovivipar. Untuk penyebarannya di seluruh dunia, ada sekitar 650 spesies. Yang paling terkenal adalah kecoa Madagaskar. Salah satu spesies kecoa yang paling besar. Panjangnya mencapai 5 sampai 7,5 cm. Anggota keluarga terkenal lainnya adalah kecoa pisang hijau, kecoa kepala kematian, dan kecoa jamrut. Kecoa famili Corydeidae mempunyai ciri tulang paha tengah dan belakang yang berduri kuat. Duri di bagian tepi ventral depan dan belakang tersusun berbeda. Darah dubur pada sayap belakang terlipat. Posticlepeus biasanya membesar sekitar 3 hingga 35 mm. Penyebaran spesies ini di seluruh dunia ada sekitar 200 spesies. Terkenal dengan keanekaragaman warnanya, ada sekitar 40 genus kecoa pasir yang masuk di famili Corydeidae, termasuk Polyphaga, Arenifaga, Terea, dan Euchorodia, yang relatif mempunyai banyak warna. Ada juga kecoa tanda tanya dengan ciri memiliki tanda hitam putih yang mencolok dan terkadang dipelihara sebagai hewan peliharaan. Selain itu, ada kecoa domino berwarna hitam dengan 7 bintik putih di perutnya. Famili Cryptocercidae terdiri dari satu genus, yaitu Cryptocercus, merupakan kelompok kecoa yang paling dekat hubungannya dengan rayap. Spesies ini mempunyai ciri tidak bersayap, kehitaman, sersi atau pelengkap sensorik disembunyikan oleh segmen apikal abdomen, mempunyai mata yang kecil dan berukuran sekitar 15 mm. Salah satu kecoa yang masuk pada spesies ini adalah kecoa berkerudung coklat, yang mempunyai ciri mencerna kayu dengan bantuan protozoa tertentu di saluran pencernaannya. Selain itu, kecoa berkerudung coklat berkembang dengan sangat lambat dan mencapai kematian setelah 6 atau 7 tahun. Kecoa famili Nocticolidae ini sering ditemui di goa. Sekitar 25 spesies kecoa yang beradaptasi di goa merupakan famili Nocticolidae. Namun, beberapa ilmuwan berpendapat Nocticolidae ini masuk pada famili Corydeidae. Kecoa ini sering ditemukan di Afrika, Asia, dan Australia. Salah satunya adalah kecoa gerlach, spesies yang terancam punah dan endemik di Seychelles. Dahulu rayap dianggap sebagai ordo yang terpisah, yaitu Isoptera. Namun, bukti genetik yang kuat telah mendorong perubahan taksonomi ini. Sekarang, rayap dianggap sebagai bagian dari ordo Blattodea atau kecoa. Meskipun memiliki perbedaan, rayap dan kecoa memiliki banyak kesamaan morfologi dan biologi. Keduanya memiliki mulut pengunyah berbentuk rahang bawah, antena filiform seperti benang, pronotum besar pada beberapa spesies rayap, mata majemuk kecil, dan menunjukkan variasi dimorfisme seksual. Kecenderungan perilaku mereka juga sama. Keduanya lebih menyukai lingkungan yang hangat, lembab, gelap, terlindungi, dan membangun sarang di celah-celah, di bawah kulit kayu, atau di dalam tanah. Komunikasi rayap dan kecoa juga banyak kesamaan. Keduanya menggunakan feromon dan sinyal taktil. Bahkan metode konstruksi mereka sangat mirip. Beberapa kecoa menggunakan sepihan yang dicampur dengan air liur untuk menyembunyikan OTC mereka. Sementara rayap bawah tanah menggunakan bahan ini untuk membangun sarang dan mencari makan. Spesies tertentu seperti kecoa berkerudung coklat dan rayap Mastothermus darwiniensis bahkan menunjukkan perilaku sosial dan struktur reproduksi yang serupa.
Kecoa telah menghuni bumi selama lebih dari 350 juta tahun, bertahan melalui 5 kepunahan massal dan perubahan iklim ekstrim. Berikutnya, kita akan membahas perjalanan hidup kecoa dari era purba hingga modern saat ini. Pada zaman karbon inilah kecoa lahir dan memulai kehidupannya. Ada beberapa spesies kecoa purba yang hidup di zaman karbon ini. Di antaranya Archimelardis, kecoa purba yang berukuran 5-7 cm. Ada juga Aptoloblatina. Spesies kecoa ini hidup di zaman karbon akhir dengan panjang tubuh bisa mencapai 9 cm. Memiliki ruas kaki berduri yang berfungsi untuk menyengkeram kulit kayu. Di zaman karbon ini, kecoa mampu bertahan dengan melakukan beberapa adaptasi pada tubuhnya. Seperti kerangka luar kecoa mengalami evolusi untuk melindungi kecoa dari predator seperti kaki seribu. Selain itu, sistem trakea kecoa yang sangat sederhana memungkinkan kecoa melakukan pertukaran gas yang sangat efisien di atmosfer beroksigen tinggi. Saat itu, kecoa memiliki peran penting di ekosistem sebagai pemakan detritus utama di hutan dengan mengurai sisa-sisa organisme mati seperti tumbuhan, hewan, dan kotoran. Pada zaman Permian ini, iklim bumi semakin kering, hutan menyusut, gurun meluas, dan terjadi pembentukan superbenua bernama Pangea. Spesies kunci yang membuat kecoa mampu bertahan pada zaman Permian ini adalah kecoa Piloblata. Kecoa yang mempunyai ciri tubuh pipih untuk bersembunyi di celah bebatuan. Selain itu, ada kecoa Milagris yang berevolusi menjadi hewan omnivora yang sering memakan jamur dan serangga kecil saat sumber tanaman langka. Kecoa beradaptasi di zaman Permian ini dengan kelenjar sersi di abdomen yang berevolusi bisa mendeteksi getaran predator seperti Gorgonopsid, yaitu reptil yang mirip mamalia. Saat itu, kecoa juga pertama kali menciptakan kapsul telur atau ootheca yang berfungsi untuk melindungi embrio dari kekeringan. Kepunahan massal zaman Permian ini terjadi pada 252 juta tahun lalu. Hampir 95% spesies laut dan 70% vertebrata darat punah. Tapi tidak dengan kecoa yang mampu bertahan hidup karena kemampuan berpuasa dan bersembunyi di mikrohabitat yang lembab. Di zaman Triasik ini, bumi di masa pemulihan ekosistem pasca kepunahan. Iklim di zaman itu cenderung kering dengan hutan yang tinggal sedikit. Platua menjadi kecoa kecil yang hidup saat itu dengan mengembangkan antena filiform yang berfungsi sebagai navigasi di habitat terbuka. Saat itu, kecoa melakukan adaptasi dengan spiracle tambahan di toraks yang bisa meningkatkan efisiensi pernapasan di udara kering. Keadaan lingkungan saat itu, hutan konifer dan hutan ginkgo meluas. Selain itu, kelembapan juga meningkat. Adapun spesies kecoa yang hidup adalah Caloblatina, kecoa Jurassik dengan venesi sayap kompleks, menyerupai kecoa modern saat ini. Selain itu ada Cryptocercus primitivus, nenek moyang kecoa kayu yang mulai menunjukkan perilaku subsosial dengan merawat anaknya. Di periode Jurassik inilah sempat adanya perpecahan evolusi garis keturunan kecoa terpisah menjadi Platodea dan rayap menjadi Isoptera. Walaupun akhirnya saat ini rayap kembali ditetapkan sebagai satu famili dengan kecoa. Pada periode Cretaceous saat itu muncul tanaman berbunga dan semut primitif. Sedangkan spesies kecoa yang hidup saat itu adalah Liberiblatinidae, kecoa yang mengembangkan proboscis yang berfungsi untuk menghisap nektar bunga purba.
Selain itu, kecoak juga melakukan adaptasi dengan enzim selulase berevolusi untuk mencerna serat tanaman berbunga. Pada zaman Cretaceous ini, terjadi kepunahan kapur palageon 66 juta tahun lalu akibat asteroid, letusan gunung, dan perubahan iklim. Salah satu spesies yang punah adalah para dinosaurus. Sedangkan kecoak mampu selamat berkat diet fleksibel dan kemampuan bersembunyi di tanah. Saat itu, keadaan lingkungan yang ada di zaman Paleogen banyak hutan tropis meluas, dan para mamalia mulai mendominasi bumi. Dua spesies kunci kecoak yang hidup pada saat itu adalah Ectobius, kecoak yang hidup di bawah daun palem, nenek moyang kecoak liar modern saat ini. Dan yang kedua adalah Blatta maxima, spesies kecoak raksasa yang mencapai ukuran 12 cm di hutan-hutan Eropa. Kecoak melakukan adaptasi yang menarik di zaman itu, yaitu melakukan simbiosis dengan protozoa usus untuk mencerna lignin dari kayu. Zaman itu, lingkungan di bumi banyak bermunculan sabana dan iklim semakin jadi musiman. Kecoak bisa bertahan dengan beberapa spesies kunci, di antaranya Periplaneta myocenica. Fosilnya ditemukan di Amerika Utara yang menunjukkan awal adaptasi kecoak ke habitat semi-arid. Ada juga spesies Supella dominicana, yaitu kecoak Dominika yang ditemukan di dalam amber, yang menunjukkan kecoak mulai hidup di sarang burung atau hewan. Pada zaman ini, predator kecoak mulai muncul seperti primata awal dan semut modern, yang memicu evolusi pertahanan kimia pada kecoak. Waktu itu, hampir seluruh bumi diselimuti dengan suhu yang sangat ekstrim. Kita sering menyebutnya zaman es. Spesies kecoak yang hidup saat itu adalah Blatella asiatica, kecoak purba di Goa Asia yang mampu mengembangkan resistensi terhadap dingin melalui protein anti-freeze. Ada juga Naupoeta glacialis yang fosilnya ditemukan di Serbia dan menunjukkan mampu bertahan di suhu minus 20 Celcius. Kecoak saat itu melakukan adaptasi dengan memproduksi wadah pelindung atau oteja berkulit tebal yang tahan akan pembekuan. Periode Holosen adalah periode 1700 tahun lalu hingga saat ini, di mana sudah terjadi urbanisasi yang masif dan perubahan iklim yang diakibatkan oleh ulah manusia. Saat ini, banyak permunculan kecoak spesies urban, seperti kecoak Jerman yang berevolusi menjadi hewan yang mampu hidup di sekitar manusia dan mendapatkan manfaat dari pemukiman yang ada. Penyebaran kecoak ini mengikuti migrasi manusia. Selain itu, ada juga kecoak Amerika yang mengembangkan kecerdasan spasial untuk menghindari perangkap. Saat zaman modern ini, kecoak beradaptasi dengan kemampuan bertahan hidup walaupun sudah terkena insektisida melalui mutasi gen. Selain itu, kecoak bisa beradaptasi dengan memunculkan perilaku nokturnal yang ekstrim untuk menghindari bertemu manusia supaya tidak dibasmi. Kecoak merupakan serangga yang mempunyai peran penting di alam ini. Dia mengurai daun mati, kayu, bangkai, dan lainnya menjadi partikel organik kecil untuk memperkaya tanah. Di hutan Amazon, kecoak berkontribusi pada 30% proses dekomposisi serasa daun. Selain itu, kecoak spesies Megaloblatta longipenis di Amerika Selatan berperan membantu penyerbukan tanaman saat mencari nektar. Kecoak bisa dikatakan master adaptasi yang tak terkalahkan. Dari hutan rawa karbon hingga apartemen modern,
Kecoa telah menulis kisah evolusi yang tak tertandingi. Kombinasi anatomi primitif, fleksibilitas fisiologis, dan kecerdasan perilaku membuat mereka bukan sekedar hama, tetapi saksi hidup sejarah bumi. Di tengah krisis biodiversitas, kecoa mungkin akan menjadi salah satu dari sedikit makhluk yang tetap bertahan, terus mengingatkan kita akan kekuatan resiliensi alam.